Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama rasulahu bil Isra'i wal Mi'raj. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washambihi wa mawala. Pemirsa, sahabat YouTube, rahimakumullah. Kembali kita bersyukur ke Allah SWT. Kita dapat melanjutkan kajian kita tentang kisah Isra Mi'raj. Pada kesempatan ini kita ungkapkan bagian kedua, yaitu temuan-temuan Nabi dalam melakukan Isra dan Mi'raj itu. Karena Allah sendiri berfirman, wa ra'ahu min ayatih, kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj Muhammad SAW banyak sekali menemukan hal-hal yang aneh. Ya, diawali dari kendaraannya adalah burak. Seperti kita ingatkan, burak ini adalah kuda kecil, tapi langkahnya sejauh mata memandang dan bisa terbang. Kemudian Nabi juga melihat demo jin yang menghalang-halangi perjalanan Muhammad SAW. Nabi melihat sekelompok jin mengatakan, Muhammad, tunggu dulu. Nabi Muhammad heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa gerangan itu? Jawab oleh Jibril, itulah setan yang ingin menghalangi perjalananmu. Baca sajalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perlindungan. A'udzubika min hamasyati syatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Lalu Nabi membaca itu, kemudian jin itu pun semuanya tersungkur. Lalu Nabi melakukan perjalanan, kemudian Nabi juga melihat sekelompok orang yang kena panen terus-menerus. Sudah dipetik, panen lagi. Nabi heran dan bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh Jibril, itulah namanya perumpama umatmu yang suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah itu insya Allah ya nanti akan dapat pahala terus menerus. Rasulullah mengingatkan kita dalam satu hadis, ya, idza matal insanu in qad amalu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah. Apabila seseorang meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itulah yang tidak terputus. Jadi di sana Nabi menyaksikan ada sekelompok orang yang kerjanya panen. Setelah ditanya oleh Nabi kepada Jibril, dapat jawaban Jibril, itulah orang yang suka berimpak atau bersedekah jariyah. Sebaliknya Nabi juga melihat satu kelompok, ada orang yang memakan buah zakum dan rasa sangat pahit, lalu kemudian makan duri. Dia makan zakum ini, dia muntah, ya, tapi diulanginya kembali. Nabi heran melihatnya, bertanya kepada Jibril, dijawab oleh Jibril, itulah perumpamaan umat yang pelit dan kikir dengan hartanya. Jadi nanti dia seolah-olah makan buah zakum yang pahit, lalu kemudian makan duri. Oleh karena itu kiranya harta kita jangan sampai hanya untuk kepentingan kita saja. Bagaimana dalam harta kita itu ada namanya untuk infak, untuk membantu fakir miskin dan sebagainya. Jadi jangan pelit dengan harta kita. Kemudian Nabi juga menyaksikan ada sekelompok orang yang mencakar mukanya dengan kuku yang tajam. Dicakarnya mukanya sampai ke dadanya, sampai robek-robek karena tajam sekali kukunya. Nabi ngeri melihatnya, lalu bertanya kepada malaikat Jibril. Diungkapkan oleh Jibril, itulah perumpamaan umatmu yang suka mengupat.
Nah ternyata pemirsa sekalian, ngupat ini luar biasa dosanya, besar dosanya. Dosa besar menurut Rasulullah SAW, ternyata mengupat itu lebih berat dosanya ketimbang dosa zina. Bukan kita mengenteng-entengkan zina, bukan. Zina ini termasuk dosa besar, tapi oleh Nabi menjelaskan, kalau orang yang berzina itu mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan mengampunkan dosanya. Sementara kalau orang itu ngupat, Allah tidak akan mengampunkan dosanya sebelum diantara mereka saling memaafkan. Yang diupat itu kadang-kadang bukan satu dua orang, bukan orang lain, tapi yang kita kenal. Jadi ternyata dosanya sangat berat. Disitulah maka Allah belum mengampunkan dosa mengupat sebelum diantara yang mengupat dan diupat itu saling memaafkan. Maka itu beratnya. Oleh karena itu kita jauh ini. Kemudian Nabi menyaksikan sekelompok orang yang kerjanya memukul kepala. Sudah dipukul kepalanya, pecah, berdarah. Kemudian baus lagi, dipukul lagi, diulang lagi, ulang-ulang terus. Nabi ngeri melihatnya dan bertanya kepada Jibril. Jawaban Jibril, itulah perumpamaan umatmu yang suka mengabaikan sholat. Sering meninggalkan sholat. Nanti akan memecahkan kepalanya sendiri. Nah, masalah sholat sangat penting. Nanti akan kita uraikan berikutnya pada oleh Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi menyaksikan sekelompok orang yang kerjanya memakan daging busuk. Ada satu bagian daging busuk, lalu kemudian ada daging yang baik. Tapi anehnya yang diambilnya yang busuk. Tidak diambilnya yang baik. Nabi semacam jijik melihatnya, lalu bertanya kepada Jibril, dijawab oleh Jibril, itulah perumpamaan umatmu yang berselingkuh. Sudah punya istri, sudah punya suami yang sah, tapi dia masih berzina dengan orang lain. Selingkuh namanya ini. Itu nanti digambarkan akan memakan daging busuk. Kemudian lagi Nabi melihat orang yang berenang di lautan darah. Lautan merupakan darah, lalu kemudian dilempari orang dari luar. Sehingga dia merasa sakit. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril. Dijawab oleh Jibril, itulah perumpamaan umatmu yang suka memakan riba. Makan riba. Na'udzubillah, riba ini juga merupakan dosa besar. Ini peringatan kepada kita supaya jangan kita sampai mengkonsumsi atau memakai dari hasil riba. Fatal akibatnya. Kalau digambarkan dalam Al-Quran, itu merupakan perbuatan setan. Setan itu sudah termasuk perbuatan setan yang gila. Digambarkan lebih lanjut dalam hadis, dosa riba itu lebih berat dosanya ketimbang dosa zina selama atau sebanyak 36 kali. Bahkan Nabi menjelaskan lebih lanjut, dosa riba itu lebih berat dosanya ketimbang menzinai ibu kandung. Na'udzubillah, subhanallah. Oleh karena itu, kita jauhkanlah urusan riba ini. Masih banyak urusan riba yang belum dihindari atau belum, katakanlah, bisa dilepaskan oleh sebagian umat Islam. Terutama terkait dengan urusan di perbankan. Urusan di perbankan, sebagian besar bank itu mengenal namanya bunga. Semua ulama mengatakan kalau namanya itu bunga, itu merupakan riba. Nah lalu oleh majelis ulama
berfatwa kalaulah di dalam suatu kota sudah ada namanya bank syariah, maka dituntut umat Islam berhubungan dengan bank syariah. Karena di bank syariah itu tidak mengenal namanya bunga. Walaupun sama-sama ada mungkin tambahan dari hutang piutang, tapi itu namanya sistemnya itu bagi hasil. Nah beda, walaupun hampir sama ada hasilnya, tapi dalam arti kata beda akadnya. Situlah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah tidak mengenal namanya bunga, tapi mereka mengenal namanya bagi hasil. Nah oleh karena itu, nah kita ya berhubunganlah dengan bank syariah supaya terhindar dari riba ini. Nah kemudian riba yang paling parah itu saling pinjam meminjam, kemudian ada tambahan. Nah, ini juga termasuk riba. Riba ini merupakan dosa besar, maka Nabi melihat ada orang yang berenang di lautan darah, lalu dilempari lagi dengan batu. Digambarkan orang yang suka makan riba. Kemudian Nabi menyaksikan ada sekelompok orang menggunting lidahnya, tariknya diguntingnya, tariknya diguntingnya. Nabi ngeri melihatnya, lalu kemudian bertanya kepada Jibril, itulah orang yang pandai bicara tapi tidak mampu mengamalkan. Dia menyuruh orang berbuat kebaikan, tapi dia sendiri tidak berbuat kebaikan. Kabura maqtan antakulu ma la taf'alun. Sebesar-besar dosa Allah SWT, kami mengatakan kamu tidak memperbuatnya, tidak mengamalkannya. Kemudian Nabi juga menyaksikan ada sekelompok orang yang kerjanya mengambil kayu. Sudah diambil kayu berat, malah ditambahnya lagi dipikul, tidak terpikul. Ditambahnya tidak terpikul. Nah ini banyak orang yang suka misalnya menerima amanah, menerima jabatan, tapi tidak laksanakannya dengan sebebenya. Banyak orang tuh ingin menjadi ketua ini, ingin menjadi pengurus ini, ingin jadi ini, tapi tidak terlaksana sedikit pun. Nah ini namanya tidak amanah. Lalu kemudian itu akan merupakan dosa kepada karena tidak amanah itu. Nah kemudian Nabi juga melihat ada seekor sapi keluar dari lubang kecil. Mau masuk lagi tidak bisa. Mau masuk lagi tidak bisa. Nah digambarkan kepada kita oleh Jibril, ada orang yang hanya mau mengatakan dalam arti kata semua apa yang ingin dikeluarkannya, tapi mau ditariknya lagi tentunya tidak bisa. Terlanjur mengucapkan sesuatu, lalu dia menyesal, tentunya tidak bisa lagi ditarik. Apa yang keluar dari milik kita bukan bisa jilat lagi. Itulah. Oleh karena itu kita berhati-hati dalam berbicara, jangan sampai menyakiti orang lain. Kata pepatah kita yang mengatakan mulutmu adalah harimau bagimu. Harimau. Artinya mulutmu harimau. Artinya mulut kita merupakan namanya bahaya kepada kita kalau kita tidak kendalikan mulut kita. Jadi sebaik-baik kita ya bicara yang baik. Tapi kalau tidak bicara yang baik, lebih baik lagi dia diam. Ya. Jadi ini perintah Rasul kepada kita, silakanlah berbicara yang baik, kalau tidak diam. Mulutmu itu adalah harimau bagimu. Nah oleh karena itu kita harus hati-hati. Inilah beberapa penemuan yang dilihat oleh Muhammad SAW, sebenarnya banyak. Tapi inilah yang penting-pentingnya menjadi iktibar kepada kita, menjadi pelajaran kepada kita, supaya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kalau itu berada yang tidak baik, jauhi. Sebenarnya dalam pemerahan Isra Nabi Muhammad SAW itu banyak Nabi melihat atau menyaksikan semacam contoh untuk kita jauhi. Hanya beberapa hal saja, contohnya supaya kita mengamalkannya. Misalnya tadi ada orang panen terus, supaya kita suka berimpak, bersedekah. Jangan sebaliknya
Seperti misalnya orang memakan duri, buah zakum karena pelit dengan antara lain masih banyak sekali hikmah-hikmah yang ditemukan oleh Muhammad SAW untuk menjadi iktibar pelajaran baik kita. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya kita bersama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.